Warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel Ari Teacher Bahasa. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Ini khusus materi kelas 12. Oke, untuk slide untuk tayangannya nanti saya akan bagi dua tayangan. Episode pertama kita akan membahas tentang pengertian dan isi dan sistematika surat lamaran. Kemudian nanti episode yang kedua atau tayangan yang kedua akan membahas tentang simpulan, unsur, dan penyusunan. Oke, untuk tayangan hari ini atau tayangan kali ini kita akan membahas tentang pengertian dan jenis surat lamaran pekerjaan. Oke, mari kita lihat. Oke, yang pertama, pengertian dan jenis surat lamaran pekerjaan. Di sini ada dua pengertian. Ada pengertian dan ada jenis. Pengertian dan fungsi surat lamaran pekerjaan. Oke, mari kita lihat apa itu. Surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi resmi permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Jadi, merupakan jenis surat pribadi namun resmi gitu. Untuk apa? Untuk memohon suatu pekerjaan. Kepada siapa? Kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Itu pengertian surat lamaran pekerjaan. Kemudian fungsi surat lamaran pekerjaan apa saja? Yang pertama, sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan bahwa kita ingin melamar pekerjaan, tanda buktinya. Yang kedua, sebagai media atau alat komunikasi antara pelamar dan pemberi pekerjaan. Oke, yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Bahan pertimbangan. Biasanya dalam surat lamaran pekerjaan ada lampiran-lampirannya. Oke, mari kita lihat yang kedua, jenis surat lamaran pekerjaan. Oke, lihat. Sebentar. Ini menurut jenis dan pembuatannya ada dua. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Jadi ada dua, ada surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan CV. Jadi riwayat hidup dengan surat lamaran pekerjaan itu digabungkan. Kemudian yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Jadi ada yang dipisahkan. Itu menurut jenisnya ada dua. Kemudian berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan ada 4 nih. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan media cetak. Biasanya ada di koran, media cetak itu. Kemudian yang kedua, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media audio. Nah, misalnya radio. Kemudian yang ketiga, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari orang lain. Misalnya kerabat kita, orang tua kita, atau sahabat kita, atau sekolah memberikan informasi tentang lamaran pekerjaan. Oke, yang terakhir, yang keempat, surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Misalnya ada sebuah perusahaan, nah kita coba melamar pekerjaan, nah itu merupakan inisiatif sendiri. Oke, baik. Itu tentang pengertian dan jenis surat lamaran pekerjaan. Oke, kita lihat yang kedua, isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, ini isi dan sistematika. Nah, yang pertama, isi surat lamaran pekerjaan. Mari kita lihat. Isi surat lamaran pekerjaan itu yaitu informasi yang tertulis dalam surat lamaran pekerjaan. Oke, jadi sekali lagi, isi surat lamaran pekerjaan yaitu informasi yang tertulis dalam surat lamaran pekerjaan. Jadi informasi yang tertulis dalam surat lamaran pekerjaan itu isinya. Surat lamaran pekerjaan berisi permohonan seseorang pelamar pekerjaan agar diterima bekerja di tempat yang dilamar. Oke. Kemudian sistematika surat lamaran pekerjaan. Mari kita lihat. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Oke, itu sudah pasti tempatnya di mana, tanggalnya pembuatan surat. Oke. Kemudian yang kedua, lampiran surat. Harus ada lampirannya berupa nanti kurikulum vitae, kemudian apalagi ijazah, itu lampiran-lampiran. Kemudian nama dan alamat surat tujuan. Namanya siapa? Alamat surat tujuannya ditujukan untuk siapa? Kemudian yang keempat, salam pembuka, biasa dengan hormat.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini seperti itulah. Kemudian yang kelima, pembuka surat. Yang keenam, isi suratnya. Yang ketujuh, penutup surat. Dan yang kedelapan, salam penutup, tanda tangan dan nama terang. Jadi harus ada tanda tangan dan nama terang kita. Oke. Kemudian mari kita lihat di aspek penting surat lamaran pekerjaan. Aspek penting yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan terdiri atas pernyataan umum, tesis, dan argumentasi. Pernyataan umum atau tesis berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Sementara itu argumen berfungsi menguatkan pernyataan umum atau tesis. Nah, biasanya kalau dalam surat lamaran pekerjaan, informasi umum dulu, informasi kita mengenai kita dikuatkan dengan argumen-argumennya. Misalnya, saya akan bekerja dengan sekuat hati segenap, akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah, biasanya dibuktikan dengan adanya ijazah, kemudian surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian, kemudian KTP, kemudian kita pernah bekerja di mana atau pengalaman kita seperti itu. Oke, itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini tentang menulis surat lamaran pekerjaan, pengertiannya dan isi dan sistematika. Oke, kita akan bertemu lagi di lain kesempatan di tayangan kedua tentang simpulan, unsur dan kebahasan. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.